Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko dan Abuka Bongkla. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate nih bahan bonsai kelapa saya teman-teman. Pasca 21 daun kerdil teman-teman ya, untuk program akar dan program batang teman-teman ya. Ini sudah 2 kali saya pruning teman-teman, dari 2-3 bulan lalu. 21 daun kerdil saya pruning, dan ini 1 minggu yang lalu juga saya pruning beberapa daun teman-teman karena putih-putih teman-teman ya. Dan ini pasca 1 minggu pruning teman-teman, ini saya pruning kandas dan kita langsung membentuk batangnya teman-teman ya. Langsung kita bentuk batangnya karena ini pruning kandas karena memang sudah kering teman-teman ya. Dan inilah kondisinya teman, dekatkan dek ke bonggolnya dek biar nampak dek. Ini kondisi teman-teman, ini memar teman-teman, bukan karena tersayat, ini karena tertusuk teman-teman. Bukan karena tertusuk, maksudnya ini karena memar karena sistem sayat ekstrim ini teman-teman. Nah, seperti ini mudah, lalu dia memar teman-teman ya, dihinggapi hama dan memar ataupun memar di karena urut ataupun saat mencabut ini teman-teman ya. Ini harus kita tidak bisa hindari. Jika kita bisa menghindari akan lebih bagus teman-teman ya. Namun minimal teman-teman, bahan bonsai kita itu rimbun, dan inilah manfaatnya untuk merimbunkan. Pasca merimbunkan teman-teman ya, kita mendapatkan batang yang besar. Ini batang teman-teman, maksudnya daun. Ini saya program kerdil dari dini teman-teman ya. Ini tidak pernah saya, ini bukan bahan dongkelan teman-teman ya. Ini bukan bahan dongkelan, maksudnya ini saya dapatkan memang sudah menetas di alam, namun saat itu masih berdaun 2 teman ya. Akar satu pun belum ada yang keluar dari sabutnya teman-teman. Jika kita mendongkel itu teman-teman, minimal 4-5 bulan itu sudah saya sebut mendongkel karena dia akarnya sudah menancap kepada tanah teman-teman ya. Ini saya dapatkan masihlah tunas berdaun 2 teman-teman. Nah teman-teman, kita bentuk batangnya, kita rapikan batangnya agar ini bonsai kelapa, batang bonsai kelapa bisa segera terbentuk teman-teman ya. Gunakan pisau yang tajam teman-teman, dan ini akan kembali saya rimbunkan teman-teman agar kembali batangnya bisa berkesinambungan besar sampai ke atas teman-teman ya. Meskipun daun ini kerdil teman-teman, namun jika kita merimbunkan teman-teman, kita bisa merawatnya, daun ini tetap hidup dalam keadaan rimbun. Alhamdulillah, otomatis insya Allah ini batang akan terbentuk teman-teman ya. Batang tidak akan kecil meskipun pelepahnya kecil teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini kita bentuk batangnya teman-teman ya. Kita bentuk batangnya, kita rapikan batangnya perlahan teman-teman. Ini saya ada merawat 4 buah bonsai kelapa saya, semua pasca pruning teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman manfaat kita merimbunkan meskipun dia kerdil dan menggunakan sayat yang sedikit ekstrim teman-teman ya, dengan banyak risiko. Inilah hasilnya teman-teman ya. Ini kelapa sayur belumlah genap berusia 2,5 tahun teman-teman ya. Ini baru sekitar 24 atau 25 bulan teman-teman. Nah, inilah memar teman-teman ya. Ini memar saat dia masih saya kuliti, baru kita kuliti lalu dia dimakan hama teman-teman. Lecet, ini bukan karena tersayat teman-teman ya. Sisa sayatan berbeda teman-teman. Sisa sayatan itu dia akan ada sisa garisan teman-teman ya, tergores. Itulah sisa sayatan. Namun ini bekas memar. Memar itu bisa terjadi karena saat muda dia dihinggapi hama ataupun dia tersenggol teman-teman oleh tapisnya saat kita mencabut, lalu dia memar. Nah, itulah dia. Ini belum bisa saya hindari teman-teman. Teman bisa lihat ini setel bonsai kelapa teman-teman ya. Dan ini kembali kita lihat teman, ini beberapa hari lalu saya kuliti, dan ini belum sampai ke pangkal teman ya. Untuk itu kita kuliti kembali dia teman-teman. Kan dek. Ya, ini maaf teman. Dan inilah media teman, meskipun media mini teman-teman, namun bonsai kelapa ini tetap subur teman ya. Jangan takut menggunakan media yang mini teman-teman. Asalkan akar serabutnya mampu bekerja teman ya. Akar serabutnya tidak manja. Akar serabutnya kita pastikan
bisa mencari nutrisi teman-teman. Insya Allah walaupun dia di medium ini teman-teman, bahan ini akan tetap hidup teman-teman ya, bahkan bisa subur teman-teman. Namun jika akar serabutnya tidak mampu bekerja teman-teman, tidak terbiasa mencari nutrisi sendiri, jangankan di medium ini teman-teman, di alam pun kita tanam teman-teman, jika akar serabut itu tidak mampu mencari nutrisi, dia akan mati teman-teman. Dia tidak akan bisa berumur panjang teman-teman ya. Ini sedikit kita bersihkan lagi tepian pelepah ini teman-teman, agar bisa mencabut tapis yang terbaru ini teman-teman. Oh ya teman-teman, ini pasca disayat mulus teman-teman ya. Pelepah ini pasca disayat mulus. Ini bisa saja saya membuat konten, sebelum saya membuat konten ini saya gores dulu teman-teman, dan terlihat mulus teman-teman ya. Bisa saja saya sebelum saya membuat konten ini saya bersihkan ini dulu teman-teman. Sedikit mulus ya teman ya, tidak terlihat menghitam, namun itu namanya saya mengakali teman-teman ya. Saya memberikan pengalaman saya teman-teman ya, membuat bonsai mungkin lebih banyak yang lebih senior ataupun lebih master teman-teman. Namun saya lihat teman-teman, style bonsai kelapa yang seperti ini teman cukup jarang sepertinya teman-teman ya. Style bonsai kelapa dengan pelepah mekar teman, sampai ke pangkal teman-teman ya. Ini kita cabut teman-teman, kita pegang pangkalnya teman-teman ya. Ini sudah saya cabut teman-teman ya. Saat mencabut ini teman, yang putih ini bisa saja memar teman ya. Ini sudah bersih teman-teman. Dekatkan zoom deh. Ini teman-teman, ini saat pasca dicabut ini mulus teman ya. Namun beberapa hari tergantung penempatannya teman. Jika dia dicari hama, dihinggapi lalat, dia akan lecet teman-teman. Meskipun diperlakukan secara ekstrim teman-teman, namun bonsai ini tetap subur teman-teman ya. Cukup teman-teman, dan ini wajib kita ikat teman-teman ya. Saya tidak mengatakan bonsai ini subur tanpa alasan teman-teman ya. Teman bisa lihat bunyinya nyaring, meskipun kerdil teman ya. Hanya satu jengkal teman-teman, hanya satu jengkal dari pangkal pelepah ini, dan dia tidak ada lagi pangkal sisa pruning, tidak terlihat lagi teman-teman ya. Tidak terlihat seperti bonsai kelapa yang tadi. Oke teman, ini satu lagi teman-teman, pasca saya pruning teman-teman, namun maaf tidak saya buat konten saat mempruningnya. Untuk itu kita rapikan teman-teman, dan sekalian kita lihat program akarnya teman-teman. Ini kelapa sayur saya program akar dengan sabar teman-teman ya. Saya tidak buru-buru. Sudah semerah ini teman-teman ya. Namun saya belum berani mengekspos, bukannya belum berani teman-teman ya, ini belum layak untuk saya ekspos teman-teman ya, karena saya ingin membuat bonsai ini berumur panjang. Dan saya tidak mengakali teman-teman ya. Ini bisa saja saya katakan ini sudah saya ekspos teman-teman ya. Wajar teman-teman ya, warnanya merah seperti ini. Teman-teman bisa lihat akar bonsai kelapa yang muda dan yang tua. Ini yang muda teman-teman. Zoom kan ya, ini masih muda sekali. Ini terbaru akar teman-teman ya. Ini baru akan pekat warnanya. Itulah perbedaannya akar tua dan akar yang masih muda teman-teman. Dan teman-teman, kita ini juga kita pangkas bekas sisa pruning teman-teman. Terlihat deh, gini aja potnya mumpung kecil teman-teman ya. Teman-teman, ini sisa saya pruning pasca rimbun teman-teman ya, dan kita sedikit bersihkan teman-teman. Pelan-pelan aja teman-teman ya. Sedikit susah teman-teman nih, karena saat membuat konten. Teman-teman, dan ini ya batoknya nih teman, lihat bonggolnya deh, nampak bonggolnya deh. Inilah bonggol teman-teman ya, batang bonsai kelapa yang meskipun di program daunnya kerdil teman-teman, namun dia tetap berbatang teman-teman ya. Ini bukan bonggol tempelan teman-teman. Ini kelapa sayur teman-teman ya, sangat keras ini. Ternyata ini masih basah teman-teman. Ini belum terlalu kering ya. Ini kita nantikan beberapa saat, beberapa minggu lagi teman-teman. Ini sudah bisa kita kurangi sedikit lagi teman-teman. Ini juga belum terlalu kering teman-teman, namun kita pangkas sedikit teman-teman ya. Satu lagi teman-teman.
Nah, ini di depannya ini sekitar 7 atau 7 pruning, 7 pelepas saya pruning saat itu teman, 1 minggu yang lalu. Terus teman-teman, berhubung durasi ini teman ya, ini sebenarnya saya lagi akan merawat 4 bonggol bonsai kelapa saya teman-teman. Ada 2 lagi kelapa sayur yang daunnya saya set sedikit besar teman-teman. Namun dia sudah full pecah daun teman-teman ya, sudah pohon kelapa, bukan lagi tunas kelapa teman-teman ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita, dan ini akan kembali saya cat teman-teman ya. Ini akan saya cat kembali dengan warna gold karena ini sudah mengelopak teman-teman ya. Saat saya pruning ini masih tertutup daun dan ternyata pernisnya rusak, dan ini akan kembali saya cat teman-teman ya. Nah teman-teman, sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.